memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan menjaga kami menjadi dari sekolah, pada kesempatan belajar dan berkati, dan guru yang memberikan materi belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Kakak Yohana yang sudah memimpin kita dalam doa di pagi hari ini. Sebelum memulai, Ibu mau absen dulu terlebih dahulu. Apakah semua hadir hari ini? Hadir. Baik, jika semua hadir berarti anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pembelajaran pagi hari ini yaitu mengenai gaya dan gerak. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau bertanya sedikit. Apakah anak-anak sudah pernah bermain mobil-mobilan di rumah? Pernah. Mengapa mobil yang bergerak di lantai yang licin itu lebih cepat dibandingkan mobil yang bergerak di lantai kasar itu dia lambat dan susah untuk jalan lebih cepat dibandingkan mobil yang berjalan di lantai yang licin? Oke, jika anak-anak tidak tahu, maka hari ini kita akan belajar mengenai faktor yang menghambat laju mobil itu kencang dan laju mobil itu melambat karena apa? Yang pertama kita akan belajar mengenai apa itu gaya dan gerak. Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk membaca pengertian dari gaya dan gerak. Ibu. Ya, silakan. Gaya adalah balikan atau dorongan yang mempengaruhi benda, sedangkan gerak adalah perubahan posisi benda akibat gaya tersebut. Keduanya saling terkait erat, di mana gaya bisa membuat benda diam bergerak, mengubah arah, kecepatan atau bentuk benda. Sementara gerak adalah akibat dari gaya yang bisa mengubah gerak, lurus, melingkar atau lainnya. Jadi anak-anak, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi benda, sedangkan gerak adalah perubahan posisi benda akibat gaya. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis dari gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot sendiri yaitu contohnya mendorong meja atau menendang bola. Itu menggunakan gaya otot. Selanjutnya ada gaya pegas, yaitu gaya dari benda elastis seperti contohnya ada ketepel. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya lawan arah gerak. Contohnya gaya seperti menghentikan bola. Jadi menghentikan bola termasuk pada gaya gesek. Selanjutnya ada gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Gaya magnet itu gaya tarik atau tolak magnet. Gaya listrik adalah gaya dari muatan listrik, dan gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Selanjutnya ada jenis gerak berdasarkan lintasannya, yaitu ada gerak lurus, melingkar, parabola, dan gerak nyata, dan yang terakhir adalah gerak semu. Yang pertama ada gerak lurus, yaitu seperti garis lurus, kemudian melingkar, yaitu lintasannya melingkar, kemudian parabola, yaitu lintasannya melengkung. Kemudian ada gerak nyata, yaitu gerak yang sebenarnya, dan yang terakhir ada gerak semu, yaitu benda diam terlihat seperti bergerak. Seperti ketika kita naik oto, kita lihat di luar bahwa itu pohon-pohon seperti ada bergerak di dekat kita. Ternyata itu tidak, itu disebut dengan gaya gerak semu. Kemudian kita masuk pada
sedangkan gerak adalah akibat dari gaya. Jadi penyebab gerak itu adalah gaya, sedangkan akibat dari gaya sendiri itu adalah gerak. Kemudian pengaruh gaya pada gerak. Ibu minta salah satu anak untuk membacakannya pengaruh gaya pada gerak. Ya, silakan yang Kak Yohana. Pengaruh gaya pada gerak, benda dia menjadi bergerak atau mendorong mobil. Seperti mendorong mobil, benda bergerak jadi diam seperti mengerem sepeda. Mengubah arah gerak seperti membelok sepeda. Mengubah kecepatan seperti mempercepat atau memperlambat. Mengubah bentuk benda seperti menekan adonan. Terima kasih Kakak Yohana yang sudah membaca pengaruh gaya pada gerak. Sebelum kita lanjut pada materinya, Ibu akan menunjukkan salah satu video animasi mengenai gaya dan gerak. Namun sebelumnya Ibu meminta anak-anak untuk membagikan kelompok, satu kelompok dua orang. Silakan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi selanjutnya, Ibu akan menampilkan salah satu video animasi mengenai gaya dan gerak. Untuk itu, Ibu minta anak-anak untuk fokus ke depan untuk melihat video tersebut, karena sebentar Ibu akan memberikan soal, karena soal yang Ibu berikan nanti akan berkaitan dengan video yang anak-anak nonton. Saat aku bawa foto ini ada licin, mobilnya meluncur jauh. Iya, apa itu? Kenapa kita jauh itu? Karena lantainya licin, jadi gesekannya kecil. Berarti gaya dorong membuat mobil bergerak lebih jauh. Sekarang coba dengan gaya dasar. Aku dorong sama kuatnya. Kau coba berhenti. Karena gesekannya lebih besar. Licin, gesekan kecil, gerak jauh. Asal gesekan besar cepat berhenti. Kita paham gaya bergesekan. Baik, dari video yang anak-anak sudah tonton, Ibu mau bertanya faktor apa yang menyebabkan sehingga gaya pada lantai licin dan gaya pada permukaan pada karakter tersebut berbeda. Gaya gesekannya, kalau lantai licin gaya gesekannya kecil, kalau lantai kasar gaya gesekannya besar. Oke, baik Kakak Yanti. Ya, di situ terlihat bahwa lantai licin itu gaya gesekannya kecil, tetapi saat mobil mainannya dibaikkan di karpet, itu gaya gesekannya besar. Maka perbedaan tersebut ada pada gaya gesek. Oke? Ya, jadi di sini faktor yang mempengaruhi yaitu gaya gesek. Karena gaya gesek mempengaruhi laju benda karena ia merupakan gaya hambat yang selalu berlawanan arah dengan gerak benda. Bekerja dengan interaksi molekul antara permukaan yang bersentuhan sehingga mengubah energi menjadi energi panas atau energi bumi, yang pada akhirnya memperlambat kecepatan benda atau membuatnya berhenti, terutama jika permukaannya kasar atau gaya normalnya besar. Jadi gaya gesek ini sangat berpengaruh sekali pada permukaan yang kasar. Karena semakin besar gaya gesek pada permukaan kasar tersebut, maka lambatnya mobil tersebut. Ketika mobil dimainkan di lantai yang licin, maka gaya geseknya kecil sehingga arah laju mobilnya itu terlihat lebih cepat. Di sini ada beberapa alasan mengapa gaya gesek memperlambat laju benda. Yang pertama
1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi kita lakukan activity ini lebih semangat lagi. Berikan senyuman terbaik dari anak-anak untuk ibu guru agar kita semua lebih semangat lagi dalam belajar. Oke, sekali lagi Bayanti. Tepuk semangat. Oke, ya, setelah kita activity, sekarang ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diperbolehkan untuk memperkenalkan hasil presentasi. Jadi yang pertama, adalah batu tarikan atau dorongan yang diberikan pada satu benda disebut gaya. Karena dalam sains tarikan atau dorongan secara sederhana didefinisikan sebagai gaya. Yang kedua, benda yang semula diam dapat bergerak jika diberikan gaya. Jadi, benda mati tidak bisa bergerak sendiri. Dia membutuhkan gaya atau dorongan dan tarikan agar posisinya berubah. Yang ketiga, contoh gaya berupa tarikan adalah saat kita membuka pintu kulkas. Menendang dan mendorong meja adalah gaya berupa dorongan atau menjauhi tubuh. Sedangkan membuka pintu kulkas umumnya dilakukan dengan cara menarik atau menempeli tubuh. Oke, terima kasih kelompok 1 telah mempresentasikan hasil kerja. Mari kita berikan presentasi. Selanjutnya yang minta kelompok 2 untuk mempresentasikan tugasnya di depan. Pertanyaan yang keempat, bola yang dilempar ke dinding akan kembali ke arah kita. Gerakan bola tersebut dinamakan gerak memantul terjadi ketika benda mengenai permukaan keras dan berbalik arah. Pertanyaan yang kelima, sepeda akan menjauh lebih lambat jika kita melewati jalan yang kasar, memberikan daya geser yang lebih besar, sehingga laju sepeda menjadi terhambat atau melambat. Sekian presentasi kami. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama menyimpulkan mengenai materi yang telah kita pelajari. Jadi kesimpulannya, gerak dan gaya adalah gaya tarikan atau dorongan. Penyebab utama perubahan gerak atau perpindahan posisi, kecepatan, dan arah atau bentuk suatu benda, sedangkan gerak adalah konsekuensi dari adanya gaya, yaitu perubahan posisi benda terhadap waktu, di mana gerak itu sendiri bisa dibedakan menjadi gerak nyata dan semu, serta gerak lurus beraturan dan merubah beraturan. Keduanya saling terkait erat. Gaya bekerja untuk menciptakan gerak dan gerak dapat diubah oleh gaya. Jadi gaya dan gerak ini saling berkaitan dan tidak akan terlepas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau bertanya lagi, bagaimana perasaan anak-anak hari ini ketika kita belajar gerak dan gaya? Apakah anak-anak merasa senang atau Senang. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk berdoa sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami dan
2 sampai